Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allahu wa iyyakum. Tema kita pada nadwah kajian ilmiah kali ini adalah ada apa di balik hijrah. Ini cerita yang sudah sangat lama, tetapi perlu selalu untuk diperbaharui. Biasanya kalau sudah masuk bulan-bulan Muharram sebagai awal dari bulan Hijriyah, itu kecenderungan untuk dibicarakan adalah peristiwa hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti ada sebuah sejarah dan kita perlu belajar sejarah itu. Al-Quran itu muatan sejarahnya banyak sekali. Dari segi nama-nama surat saja itu menggambarkan bahwa isi sebahagian besar dari Al-Quran itu adalah sejarah. Dalam Al-Quran, dalam ayat-ayatnya juga mengajak kita untuk mengamati, mentadaburi sejarah. Kalau ada kata-kata alam tara, itu sejarah. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, sejarah. Maka salah satu dari sejarah yang tercatat dalam perjalanan kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah peristiwa hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke kota Yathrib. Dulu namanya Yathrib sebelum diberi nama oleh Nabi dengan Al-Madinah. Dulu Yathrib itu tidak menjadi sesuatu yang istimewa bagi masyarakat ketika itu. Bahkan kota Yathrib itu kota yang terkenal banyak penyakitnya sebelum Nabi hijrah. Tapi ketika Nabi hijrah, datang dia ke kota Madinah, Nabilah yang merubah nama Yathrib itu dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar al-humma itu penyakit yang ada di Madinah itu dipindahkan oleh Allah. Rasul memohon agar Madinah diberikan keberkahan dan pindahkan penyakit itu kepada tempat yang lain. Nah, mulai dari itulah disebut dia dengan Al-Madinah. Kenapa Al-Madinah An-Nabawiyah, kota Nabi? Karena memang Nabi yang memberikan nama. Baik, kalau kita bicara tentang peristiwa hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini tentu saja akan memerlukan waktu yang lama karena betapa banyaknya pelajaran yang ada di dalam itu. Tapi kita akan coba ambil sesuai dengan kesempatan yang ada beberapa pelajaran, hikmah-hikmah, iktibar-iktibar, kisah-kisah iman yang ada pada peristiwa hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan untuk diketahui bahwa hijrahnya Rasul ke Madinah itu bukan tiba-tiba begitu saja. Jadi peristiwa hijrah itu bukan tiba-tiba Nabi mau ngajak hijrah, bukan. Tapi satu peristiwa yang sudah dipersiapkan oleh Nabi jauh sebelumnya. Kan sebelumnya juga sudah ada hijrah-hijrah sebelumnya kan. Ada hijrah ke Habasyah dan itu 2 kali Nabi tidak ikut. Ada lagi hijrah ke Taif, ketika itu Nabi ikut, cuma tidak mendapatkan tempat di mata orang-orang Taif ketika itu, bahkan Nabi dilempar. Nah, pada akhirnya justru Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan Madinah yang dulu disebut dengan Yathrib sebagai tempat hijrahnya, berpindahnya Nabi dari Mekah untuk kemudian memulai membentuk satu komunitas muslim, satu wilayah yang dipimpin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dirancanglah oleh Nabi proses-proses menuju hijrah itu. Ada terjadi 2 kali bai'ah, bai'atul Aqabah namanya.
Bai'atul Aqabah yang pertama belasan orang itu, 12 atau 13. Bai'atul Aqabah kedua itu kira-kira 72 orang yang sudah mulai ikut. Apa itu Bai'atul Aqabah? Orang-orang Madinah yang pada musim haji datang mereka ke kota Mekah, dan Rasul berbaiat dengan mereka, dibaiat mereka oleh Rasulullah untuk siap untuk membela dan menyebarkan Islam nanti di Madinah. Ini sesungguhnya Bai'atul Aqabah yang dilaksanakan oleh Nabi, yang terjadi antara Nabi dengan orang-orang Madinah, ini sesungguhnya adalah persiapan untuk kemudian nanti Nabi melakukan hijrah. Karena sudah ada beberapa orang yang siap menerima dakwah Nabi, maka diutuslah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Mus'ab ibnu Umair untuk menjadi duta dakwah ke kota Madinah. Jadi duta dakwah pertama yang diutus oleh Nabi itu adalah Mus'ab ibnu Umair. Mus'ab ibnu Umair itu orang yang dari sejarah kehidupannya orang yang kaya raya, orang yang punya segala-galanya, hartanya banyak, parfumnya harum sekali. Dari sekian jarak orang sudah tahu, ini Umair yang datang nih, karena sudah tercium aroma parfumnya itu. Tapi ketika dia sudah Islam, semua bentuk kemegahan-kemegahan dunia itu ditinggalkan oleh beliau. Bahkan dalam catatan sejarah ketika dia wafat, untuk mengafani dia saja itu kain sudah tidak ada, karena hartanya habis untuk membela Islam. Ditutup kaki itu buka kepala, ditutup kepala itu buka pula kakinya. Itulah yang ada. Padahal orang yang sangat terkenal. Jadi Islam itu bagi dia benar-benar sudah sangat menjiwai, dan itu bisa mengalahkan semua kenikmatan-kenikmatan dunia yang lainnya. Itu Nabi belum hijrah itu, tapi sudah diutus, dan itu semua menggambarkan ada persiapan-persiapan yang sangat matang yang dilakukan oleh Rasulullah ketika dia ingin melakukan hijrah. Dan yang ketika sudah mulai hijrah ke Madinah itu diatur juga itu siapa yang sudah boleh hijrah, siapa yang belum hijrah. Yang pertama hijrah itu Abu Salamah Al-Makhzumi. Abu Salamah Al-Makhzumi, dia yang pertama hijrah untuk ke Madinah. Barulah ikut yang lain itu. Suhaib Ar-Rumi, ada orang-orang yang begitu dia mendengar dibolehkan untuk hijrah ke Madinah, mereka bersemangat untuk melakukan hijrah itu, dan dihalang oleh orang-orang Quraisy itu. Tidak bebas begitu aja. Jangan dikira proses hijrah yang mereka lakukan itu mudah-mudah begitu aja, enggak. Di Mekah mereka mendapatkan intimidasi, mereka disiksa, mau hijrah mereka ditahan. Ada di antara mereka yang tidak dibolehkan sama sekali untuk melakukan hijrah itu. Ada yang sudah sampai ke Madinah, sudah hijrah, dia sampai ke Madinah, datang Abu Jahal ke kota Madinah itu. Ditemuinya orang-orang tadi itu, ditakut-takutinya. Apa katanya? Kamu ketika mulai hijrah ini, ibu kamu di Mekah tidak mau makan, dan dia tidak mau bernaung sampai kamu pulang kembali ke kota Mekah. Ada di antara mereka yang kasihan mendengarkan, padahal itu kebohongan yang disampaikan oleh Abu Jahal. Nah, akhirnya ada di antara mereka yang pulang sampai di Mekah, mereka ditawan dan tidak boleh kembali dan bahkan malah tidak dilepaskan. Baru dilepaskan, Nabi mendoakan banyak orang seperti itu agar mereka dibebaskan oleh Allah dari intimidasi. Nah, Suhaib Ar-Rumi umpamanya, itu ketika dia hijrah itu dihalang juga. Kata Suhaib, kalian tahu enggak, saya ini orang yang jago memanah di antara kalian. Tidak ada kalian yang lebih hebat daripada saya memanah. Dan sekali panah saya akan mati, kalian akan mati. Oleh karena itu izinkan saya untuk berhijrah. Dia orang-orang Quraisy bilang, jangan bawa harta, jangan bawa apapun kekayaan kamu. Dan di mana kamu letakkan kekayaan kamu itu?
Kalau kekayaan yang kalian tanya, saya bisa tunjukkan, tapi saya jangan dihalangi. Disebutkannya lah di mana dia letakkan harta-hartanya itu, dan ketika nampak oleh orang-orang Quraisy bahwa dia tidak berbohong dengan kata-kata yang ditunjukkannya tadi, udahlah kalau gitu kamu hijrah saja. Nah, ini semua sebenarnya menggambarkan betapa hijrah itu sesuatu yang nikmat bagi mereka, jauh mengalahkan kenikmatan dunia dan kenikmatan harta-harta lainnya. Ambillah harta saya itu, tidak ada masalah, tapi izinkan saya untuk hijrah. Maka pantas untuk dipertanyakan, ada apa di balik hijrah? Kenapa begitu nikmat bagi mereka untuk ikut hijrah itu? Maka kalau kita mau jawab secara ringkas, di balik hijrah ada surga. Di balik hijrah ada surga, baik surga dunia maupun surga akhirat. Surga dunia itu apa? Surga dunia itu ketenangan jiwa. Itu ketenangan jiwa, surga dunia itu. Orang kalau jiwanya tenang, jiwanya bahagia, dia sudah mendapatkan surga dunia. Ibnu Taimiyah pernah mengatakan, barang siapa yang tak masuk pada surga dunia ini, dia tidak akan masuk surga akhirat nanti. Jadi barang siapa yang tidak memasuki surga dunia ini, tidak dia rasakan ketenangan jiwa dalam hidup ini, tidak ada kebahagiaan yang sebenarnya dalam artian iman bagi dia dalam hidup ini, berarti dia tidak akan merasakan kebahagiaan surganya akhirat. Orang-orang dulu hijrah itulah yang membuat dia menjadi bahagia. Ambil harta, ambil, silahkan. Tidak ada lagi jabatan apapun yang mereka lepaskan, tidak ada persoalan, asal mereka tetap bisa berhijrah. Abu Bakar As-Siddiq minta izin sama Nabi. Coba, yang lain sudah hijrah, Abu Bakar belum, dan dia minta izin sama Nabi. Ya Rasulullah, izinkan saya hijrah. Apa kata Rasul? Jangan. La'allallahu yaj'alu laka sahiban. Mudah-mudahan Allah beri kamu teman nanti untuk berhijrah. Nabi tidak bilang kamu nanti temannya saya, ada. Tapi sudah ada gambaran dalam ungkapan Nabi tadi, la'allallaha yaj'alu laka sahiban. Mudah-mudahan nanti kamu punya teman khusus dalam berhijrah. Barulah Abu Bakar merasa tenang dengan jawaban Nabi. Umar bin Al-Khattab, kalau yang lain tadi itu takut-takut, Umar enggak. Umar diumumkannya dia hijrah itu. Yang lain kan takut-takut kan, sembunyi-sembunyi, kadang subuh gelap-gelap itu berangkat. Umar enggak, diumumkannya. Ya ma'asyar Quraisy, orang Quraisy, saya besok hijrah lewat jalan situ. Siapa yang ingin berpisah dan istri dan anaknya, temui saya di jalan itu. Tidak satu pun yang menemui Umar Ibn Al-Khattab. Itulah bedanya Umar. Tapi ada satu pertanyaan, kenapa Umar begitu berani sementara Rasul malah diam-diam? Rasul kan diam-diam nih, pergi dulu ke Gua Thur, sembunyi-sembunyi dia. Di saat orang semua beristirahat, dia keluar bersama Abu Bakar. Sementara Umar diumumkannya. Apakah Umar lebih kuat dari Nabi? Apakah Umar bin Al-Khattab malah lebih apa namanya itu dalam berhijrah ini prosesnya dijaga oleh Allah sementara Nabi takut-takut? Bukan itu jawabannya. Umar bin Al-Khattab ketika dia berhijrah itu adalah tasarruf syakhsi, tasarrufun fardi. Itu tindakan atau sikap yang bersifat pribadi yang hanya untuk dia. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah itu tasarrufnya tasarrufun syar'i. Tindakan yang berdasarkan kepada syar'i dan itu wahyu. Dan ada efek nanti kepada umat. Ada efek tasyri'nya. Beda sama Umar. Umar itu sikap pribadi dia mampu melakukan seperti itu walaupun orang lain tidak, tapi itu hanya untuk diri dia.
Sementara Rasulullah ketika dia melaksanakan hijrah, proses hijrah yang dilakukan Nabi itu sesuatu yang bersifat tasyri', di situ ada wahyu dan di situ ada hukum-hukum dan hikmah bagi umat. Apa yang ingin disampaikan melalui wahyu bagi kita dari peristiwa hijrah yang dilakukan Nabi itu, bahwa segala sesuatu dalam proses kehidupan kita ini, kita menjalani sesuatu yang bersifat proses, ada ikhtiar, ada doa yang harus selalu ada dalam setiap usaha yang kita lakukan. Maka Nabi itu ketika dia berbuat, dia tidak bertindak untuk dirinya sendiri, tapi dia mengajarkan umatnya bahwa kalian kalau ingin meraih sebuah kesuksesan, laluilah proses-proses yang dianjurkan oleh agama. Itu yang harus kita ambil. Sebenarnya kalau umpamanya begini, Rasul itu kalau pergi aja dia hijrah terang-terangan, selamat enggak dia? Selamat, pasti selamat. Kenapa? Islam belum sempurna. Tapi Nabi ingin mengajarkan kita bahwa untuk menggapai sesuatu, ingin meraih sesuatu yang kita cita-citakan, ada prosesnya, ada ikhtiarnya, dan ada doanya. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi tinggal beberapa orang saja, Rasul, Abu Bakar, Ali ibn Abi Thalib, lalu ada beberapa orang yang ditawan oleh orang-orang Quraisy yang tidak boleh berhijrah. Itulah yang tinggal di Mekah ketika itu. Yang lain semua sudah berhijrah. Apa kata petinggi-petinggi Quraisy? Yang lain semua sudah hijrah, tapi Muhammad belum. Dia pasti akan berangkat. Kalau tidak hari ini, besok. Ini orang-orang Quraisy dulu kan feelingnya itu luar biasa. Pasti dia akan hijrah. Kalau enggak sekarang, besok. Berkumpullah mereka untuk merencanakan hal-hal yang buruk pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah mereka berkumpul di Darun Nadwa itu. Jadi dari dulu sudah ada istilah Darun Nadwa, itu tempat di mana mereka bermusyawarah. Kalau kayak sekarang kan kantor dewannya lah mungkin itu. Mereka membicarakan, yang dibicarakannya adalah bagaimana cara agar Muhammad ini tidak bisa hijrah. Muncullah usulan-usulan. Ada yang bilang, di antara usulannya, coba ikat lehernya dengan tali, katanya, tarik tali itu, mati dia. Ada lagi yang bilang diusir dia jauh-jauh, jangan boleh masuk ke kota Mekah. Tapi ide-ide itu ditolak semua, karena itu tidak mudah. Kalaupun dia dibuang jauh-jauh, itu juga tidak akan nggak akan menghentikan dakwah dia, karena dia akan tetap berdakwah. Muncullah satu usulan, ada yang bilang dari Abu Jahal, ada yang bilang dalam catatan sejarah juga ada syaitan yang menjelma seperti seorang yang tua. Ada berapa catatan sejarah. Tapi di antara buku yang saya baca itu usulan dari Abu Jahal, di mana dia mengusulkan bahwa setiap kabilah Arab harus memilih seorang pemuda yang gagah, yang paling kuat, dikumpulkan mereka yang 10 ini dan menunggu keluarnya Nabi dari rumahnya untuk berhijrah. Pas dia keluar nanti, yang 10 ini sekaligus menikam dia. Sehingga kalau nanti Muhammad ini mati, Bani Hashim tidak akan sanggup untuk memerangi seluruh kabilah Arab. Dia tidak akan sanggup menghadapi seluruh kabilah Arab yang telah membunuhnya ini. Akhirnya dia hanya akan meminta, Quraisy hanya akan meminta diyat, denda. Disetujuilah ide itu, karena itu yang dianggap paling bagus. Berkumpullah yang 10 tadi itu. Tapi disinilah Allah membuktikan bahwa sesungguhnya perjalanan hijrah itu bukanlah perjalanan biasa, tapi perjalanan Nabi dalam hijrah, perjalanan yang dilindungi sepenuhnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Menggambarkan bahwa terjamin keselamatan Nabi itu. Nabi keluar, semua mereka tertidur.
Bahkan ada dalam catatan sejarah dikatakan Nabi mengambil pasir dan meletakkan pasir itu ke setiap kening pemuda-pemuda tadi itu. Ambil pasir ke kening. Ya. Dan mereka tertidur. Pas Nabi lewat sudah agak jauh baru mereka terbangun. Dan merasa, kita kok tidur semua, tengok dalam. Ada yang tidur di atas kasurnya Nabi, ketika diangkat selimutnya, dan itu adalah Ali. Ketika Ali diminta oleh Rasul, kamu pakai selimut saya ya. Ali bukannya tidak tahu konsekuensi ini. Tahu tidak konsekuensi itu? Menggantikan tempat tidur orang yang akan dibunuh, pakai pula selimut dia. Konsekuensinya mati. Ali tahu itu, tapi yang nyuruh adalah Nabi. Jadi kalau sudah Nabi yang nyuruh, hilang semua rasa takutnya itu. Apapun konsekuensinya, dia siap karena yang menyuruh adalah Nabi. Ini pelajaran besar bagi kita ini. Asal Nabi yang ngomong, siap enggak kita untuk menerimanya. Ini kadang udah jelas ada Nabi yang ngomong nih, ini hadisnya, ini kan begini, ini kan ini kan untuk ini nih. Macam-macam alasan kita kan. Ali enggak, hai Ali, kamu tidur di situ pakai selimut saya. Iya ya Rasulullah. Tidur dia pakai selimut Rasul. Orang mengira yang masuk ini, yang 10 tadi menganggap itu adalah Rasul. Hampir saja dia dibunuh. Tapi ketika ditarik selimutnya ternyata adalah Ali ibn Abi Thalib yang siap untuk bertaruh nyawa, tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyuruh untuk melakukan itu. Datang dia menemui Abu Bakar. Abu Bakar juga heran-heran, Nabi datang di waktu yang tidak pernah orang datang. Ini pasti ada sesuatu yang penting. Ketika itulah Rasul mengatakan, hei Abu Bakar, coba jauhkan semua orang-orang yang ada di rumah kamu. Innahum min ahlika ya Rasulullah. Mereka semua adalah keluarga ya Rasulullah. Tidak ada masalah. Karena yang di situ ada Aisyah, ada Asma binti Abi Bakar. Rasul bilang ketika itu, saatnya kita berhijrah. Inilah makna kata Nabi tadi, Allah akan sediakan untuk kamu kawan berhijrah. Kata Abu Bakar, kalau gitu pilih ya Rasulullah, kuda mana yang mau dipakai itu, yang paling bagus. Kata Rasul, tapi pakai harga ya. Tidak pula mau gratis-gratis. Saat seperti itu pun Nabi masih saja untuk menawarkan harganya. Tapi Abu Bakar sudah menyiapkan. Bahkan semua kebutuhan-kebutuhannya disiapkan oleh Asma. Asma ketika itu membelah ikatan, ada kain yang dia punya, digelarlah Asma itu dengan Zatun Nitaqain, pemilik 2 ikatan. Dia itu digunakan untuk mengikat bekal-bekal yang dipakai, yang diperlukan oleh Nabi untuk berhijrah. Abu Bakar sudah memberikan apapun hartanya, diberikan. Bapaknya Abu Quhafah, dia kan Abu Bakar ibnu Abi Quhafah. Abu Quhafah itu bapaknya, dan bapaknya buta. Bapaknya itu tidak bisa melihat. Lalu dia nanya, apa harta yang kamu tinggalkan untuk keluarga kamu? Kamu sudah pergi, karena habis semuanya. Diambilnya pecahan-pecahan batu, dimasukkannya dalam kantong, digoncang-goncangannya kantong itu. Nah, inilah hartanya itu. Bapaknya kena buta, iyalah kalau gitu katanya, karena dia tidak bisa melihat. Dia percaya dengan apa yang dikatakan oleh Abu Bakar. Dan terjadilah peristiwa hijrah itu. Kemudian Rasul pertama sekali tempat yang Nabi tuju itu adalah Gua Thawr. Padahal dari segi posisi Gua Thawr itu berlawanan arah dengan kota Madinah. Kalau di sini Mekah, Madinah umpamanya ada di selatannya, Gua Thawr ada di utaranya. Dalam logika kita memperpanjang jarak jauh dan jarak tempuh. Tetapi ini adalah planning yang dirancang oleh Nabi sematang mungkin. Apa dalam pikiran Nabi? Kalau seandainya mereka langsung menuju Madinah melalui jalan yang akses kota Madinah biasa, Rasul sudah paham, orang Quraisy pasti akan
pasti akan membuntutinya. Dan jalan pertama yang akan dicari adalah jalan akses menuju kota Nabi. Paham? Maka di sini Madinah, di sini Gua Thawr, tentu tambah payah, tambah jauh, dan jalan dulu tidak seperti sekarang. Nabi pergi ke Gua Thawr, dan ternyata prediksi Nabi betul, karena dia Nabi, itu berdasarkan wahyu. Semua tempat itu sudah dikunjungi oleh mereka-mereka yang benci Nabi itu, tak ditemukan Nabi. Tinggal satu. Apa yang satu ini? Gua Thawr. Itulah yang terakhir yang ditengok oleh mereka. Abu Bakar sudah masuk ke dalam sebelum Rasul naik turun. Abu Bakar dulu, ya Rasulullah sabar, tunggu dulu biar saya bereskan di bawah. Turun dia membersihkan semua tempat. Ketika sudah bisa untuk ditempati, kata Abu Bakar, ya Rasulullah silakan turun. Abu Bakar benar-benar melayani Rasulullah SAW dalam perjalanan itu. Dalam itulah dia 3 hari, sampai pada akhirnya ada yang datang ke gua itu. Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, seandainya orang itu melihat ke kita, dia akan nampak kita, dan mulai takut dia. Rasul aman-aman aja dia. Dan ditenangkanlah oleh Rasulullah SAW bahwa sesungguhnya kita yang berdua ini, yang ketiga bersama kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak usah takut, jangan takut, jangan bersedih. Sesungguhnya Allah bersama kita. Karena mereka tidak juga menemukan di Gua Thawr, mereka pulang, putus asa. Tidak ada tempat kecuali mereka sudah jemu. Dibuatlah sayembara. Apa sayembaranya? Barang siapa yang bisa membawa Muhammad hidup ataupun mati, maka dia mendapatkan onta, kalau nggak salah kira-kira 100 onta. Itu jumlah 100 onta itu bukan sedikit itu. Dibuat sayembara, siapa yang berhasil menemukannya hidup ataupun mati, maka dia akan mendapatkan balasan yang luar biasa. Suraqah, ada Suraqah bin Malik namanya. Begitu dia berhasrat untuk menang dalam sayembara ini, dicarinya, dia dapat informasi kalau di sana ada orang yang lewat, ditengoknya. Ternyata dia dapat informasi kalau di sana ada orang yang lewat, apakah dia atau tidak, apakah Rasul atau tidak. Tapi dia tengok itu, ternyata adalah Rasul dengan Abu Bakar. Abu Bakar dalam perjalanan, kadang dia di samping kanan Nabi, kadang di samping kiri, kadang di belakang. Pokoknya dia mutar-mutar itu, menjaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Betapa gembiranya Suraqah bin Malik ketika nampak, wah ini bakalan mendapat 100 ekor unta. Dipacunya kudanya dengan pedang yang terhunus, tapi ketika dia mendekat kepada Rasulullah bersama Abu Bakar, kaki kudanya terbenam, bahkan dalam riwayat dikatakan sampai selutut. Terbenam kaki kudanya, tidak bisa bergerak, sampai selutut terbenamnya. Akhirnya malah dia bilang, dia belum Islam kan, ya Muhammad, kamu insya Allah akan aman. Dan kemudian kaki kudanya bisa bergerak kembali. Lalu dalam hatinya Suraqah ketika itu, ini orang luar biasa, apapun upaya kita untuk membunuhnya takkan mungkin untuk dibunuh. Akhirnya dia nyerah sendiri, pergi. Diminta oleh Nabi satu saja pada Suraqah, rahasiakan keberadaan kami. Artinya jangan sampaikan kepada orang-orang bahwa kami ada di sini. Akhirnya dia pergi, kemudian Rasul bersama Abu Bakar melanjutkan perjalanannya. Ikhwati fillah, dalam perjalanannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu mengandung kisah-kisah, ada kisah-kisah iman, ada kisah-kisah yang benar-benar menakjubkan, karena yang berjalan itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa di antaranya? Ada kisah yang diceritakan oleh
Abu Ma'bad dan Ummu Ma'bad. Jadi Nabi dalam perjalanannya, dalam berhijrah itu, dia mampir di satu tempat. Di situ ada Ummu Ma'bad. Ummu Ma'bad itu dia punya kambing, kan orang Arab kan biasa minum susu kambing yang diperah secara langsung. Abu Bakar nanya, adakah yang bisa kami minum? Dia bilang, ini kambing ini sudah lama dia tidak menghasilkan susu, jadi kami tidak punya apa yang bisa untuk diminum. Lalu kambing itu kambing apa itu? Itu kambing yang sudah tidak produktif lagi, tidak lagi bisa memberikan air susu. Akhirnya didekati kambing itu oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu kemudian didoakan oleh Nabi agar diberikan keberkahan pada susunya, maka keluarlah air susu itu yang begitu banyak di luar dugaan Ummu Ma'bad sendiri. Dia bertanya, ini kamu ini siapa ini? Bahasanya kira-kira antasabi, ada kan sabiin itu kan satu bentuk keyakinan yang ada pada masalah. Apakah kamu yang menduga-duga orang yang membawa agama baru? Ada feelingnya seperti itu. Nabi Abu Bakar bilang orang-orang memang menduga seperti itu. Lalu dia pergi. Ketika dia pergi pulang Abu Ma'bad, ini dari mana susu ini kok begitu banyak? Diceritakannya lah bahwa tadi ada dua orang yang datang mampir di sini untuk meminta minum dan kita tidak punya, tapi didoakannya kambing kita dan air susunya banyak. Abu Ma'bad ternyata sudah lama mendengarkan bahwa ada seorang nabi yang diutus di kota Mekah. Tunjukkan ke saya di mana orang itu sekarang. Berarti inilah orang yang selama ini didengar-dengar ceritanya oleh Abu Ma'bad, dan ternyata benar itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi terus bersama Abu Bakar melanjutkan perjalanannya. Abu Bakar ketika dalam perjalanan itu banyak yang lebih dikenal orang daripada Nabi sendiri. Jadi banyak yang lebih mengenali Abu Bakar daripada Rasul sendiri. Tiba-tiba dalam satu pemberhentian, ada yang nanya kepada Abu Bakar, ini siapa ini? Abu Bakar bilang, hadzal rajulu yahdinis sabil. Kalau dalam bahasa awak itu buruh, kalau kan ada kelawat rekreasi, ada gayatnya. Kata Abu Bakar, itu gayat dia enggak dalam perjalanan. Yahdinis sabil, yang menunjukkan saya sabil, jalan. Berarti ini petunjuk, tapi yang dimaksud oleh Abu Bakar adalah petunjuk jalan kebenaran. Jadi bukan petunjuk jalan-jalan yang dilewati, tapi petunjuk jalan kebenaran. Itu dalam bahasa balaghah itu namanya tauriyah. Tauriyah itu menggunakan kata, tapi dia punya makna, dia punya dua makna. Ada dulu orang-orang Syiah mengancam orang-orang yang tidak ikut untuk masuk kepada Syiah, yang kalau tidak mau mengakui Abu Bakar Ali lebih afdal daripada Abu Bakar, itu diancam. Sampai ada yang ditanya, ini contoh yang lain untuk Tauriyah, mana yang lebih afdal, Ali atau Abu Bakar? Mana yang lebih utama, Ali atau Abu Bakar? Orang itu dengan bahasa tauriyahnya menjawab, yang afdal itu adalah orang yang anak perempuannya menjadi istrinya. Orang Syiah menganggap bahwa yang dimaksud adalah Ali, karena Ali itu anak perempuan Nabi, adalah istri. Iyalah katanya. Tapi yang dimaksud ternyata bukan itu, karena Aisyah anak Abu Bakar adalah istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi menggunakan kata seperti itu tauriyah tidak disebut sebagai berbohong. Nah, cuma memang jangan dimanfaatkan untuk menghindari sesuatu.
itu hilah namanya. Hilah itu nanti bisa-bisa menjadi sesuatu yang salah. Walaupun pada saat-saat tertentu dibolehkan oleh agama, tidak disebut sebagai kebohongan. Sama dulu seperti Imam Ahmad dengan Imam Al-Marwazi. Itu kan sezaman dia sedang belajar. Marwazi ada yang nyari, diketok pintu rumah Imam Ahmad, dia bertanya, ada di dalam ini Marwazi? Marwazi ingin dibilang tidak ada, karena dia sedang belajar. Kalau bilang ada, nanti dia diminta pulang. Nah, gimana caranya agar disebut tidak ada di sini itu? Nah, diginikan tangannya oleh Imam Ahmad, dia tidak ada di sini. Di sini itu di telapak tangan itu. Dia tidak ada di sini, tapi ada di sini. Dalam telapak tangan tidak ada. Nah, untuk hal-hal tertentu, karena di situ ada kemaslahatan yang lebih besar, maka para ulama membolehkan. Nah, maka bahasa Abu Bakar tadi, hadzar rajulu yahdinis sabil. Ini adalah seorang laki-laki yang petunjuk jalan saya. Karena khawatir, kenapa dia sembunyikan kalau ini adalah Muhammad? Karena khawatir, jangan-jangan orang ini yang menyebarkan nanti bahwa Muhammad ada di. Karena Abu Bakar tidak mungkin asal ngomong juga kan? Tapi dijaga betul sampai biar sukses nanti menuju kota Madinah. Baik, ikhwati fillah, jadi nampak oleh kita dalam peristiwa hijrah itu penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dijamin dia itu selamat. Mustahil akan ada orang yang sanggup untuk mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk diketahui juga bahwa hijrah itu bukanlah satu peristiwa yang hanya baru ada pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi itu adalah sunnah-sunnah nabi-nabi yang sebelumnya. Mereka berhijrah, maka mereka berpindah untuk mencari tempat dakwah, tempat menyebarkan agama Allah yang nyaman agar syariat Allah itu bisa ditegakkan. Nabi Musa dia juga melakukan peristiwa hijrah. Nabi Ibrahim dia juga melakukan peristiwa hijrah. Begitu juga dengan Nabi Muhammad. Bahkan mereka itu hijrah juga dikarenakan oleh ancaman-ancaman, intimidasi oleh kaumnya. Itu digambarkan dalam surah Ibrahim ayat 13. Wa qala alladzina kafaru lirusulihim. Jadi orang-orang kafir itu, orang-orang ingkar itu berkata lirusulihim, kepada rasul-rasul mereka. Berarti rasul itu bukan satu, kalau rasul itu satu. Dan ini menceritakan apa yang terjadi pada nabi yang sebelumnya. Apa kata orang kafir itu? Lanukhrijannakum min ardina aw lata'udunna fi millatina. Akan kami keluarkan kalian dari negeri kami atau kembali kepada agama kami. Itu Ibrahim, surat Ibrahim ayat 13 menceritakan nabi-nabi yang sebelumnya itu rata-rata mendapatkan ancaman karena menyampaikan kebenaran. Jadi kalau sekarang menyampaikan kebenaran lalu ada ancaman, biasa aja itu. Dari dulu itu, dari nabi dulu. Karena tidak semua orang siap untuk menerima kebenaran. Sekarang al-haq itu dianggap batil. Yang batil bisa-bisa itu yang diangkat-angkat sebagai sebuah kebenaran. Susah kita bicara jujur hari ini, bicara benar. Karena akan dianggap ada tuduhan-tuduhan. Tapi yakinlah, jalan dakwah seperti itu mulia walaupun ada tantangan-tantangannya. Dari dulu ketika Nabi menyampaikan kebenaran, rata-rata para utusan Allah itu mendapatkan intimidasi. Lanukhrijannakum min ardina aw lata'udunna fi millatina. Keluar atau kembali kepada agama kami. Nah, maka hijrah ini sesungguhnya adalah tonggak sejarah dan simbol perubahan. Jika ingin berubah dalam hidup agar menjadi lebih baik, maka hijrahlah.
Maka hijrah berpindah dari yang tidak baik kepada yang lebih baik. Kan banyak kita dengar kisah-kisah orang yang hijrah dalam hidupnya. Dia menggunakan istilah hijrah. Karena hijrah itu memang berpindah. Berarti dia tinggalkan kemaksiatan-kemaksiatan yang menjadi kebiasaannya untuk kemudian dia berpindah kepada kebiasaan baru, dan itu yang baik. Nah, jadi sekali lagi, kalau ingin berubah kehidupan ini, maka hijrahlah. Hijrahlah kepada apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hijrah yang sesungguhnya itu adalah al-hijratu, hijrah itu adalah man hajara ammanahallah. Orang-orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwati fillah, ini mungkin yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.